Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan, amin ya robbal alamin. Nah guys, di konten kali ini sesuai request permintaan dari kalian bahwa kalian ingin menyaksikan partai dari mantan juara dunia yang berasal dari Rusia, Garry Kasparov, melawan mantan juara dunia dari Latvia. Siapa lagi kalau bukan Michael Tal. Nah, bagaimana partainya? Ini partai yang berlangsung tahun 1987 ketika Kasparov melawan Michael Tal di Brussels, Belgia, teman-teman. Kasparov memegang buah putih, Michael Tal memegang buah hitam. Langsung saja kita gaskan. Kasparov memulai dengan D2 D4, Michael Tal menjawab kuda F6, C2 C4, E7 E6, kuda C3, dan gajah B4 dimainkan oleh Michael Tal. Nah, ini pembukaan apa teman-teman? Pasti udah tahu banget kalau ini pembukaan Nimzo Indian dengan ciri khas kuda C3 dan gajah B4. Kita tahu jika putih memainkan selain kuda C3 maka akan terjadi Queen Indian. Nah, selanjutnya setelah gajah B4, Garry Kasparov menjawab E2 E3 dan Tal menjawab C5. Kemudian kuda G E2 dan C makan pion D4, pion E makan D4 dan D7 D5 dimainkan oleh Michael Tal. Kemudian di sini Kasparov menjawab dengan C4 C5 menolak pertukaran dan kemudian kuda E4 dimainkan oleh Michael Tal. Nah, langkah ketujuh ini playing style ya atau gaya bermain dari Michael Tal di mana dia selalu menyajikan permainan yang sangat taktikal juga selalu menyajikan permainan yang menyerang, teman-teman. Kemudian di sini Garry Kasparov yang memiliki gaya permainan sama seperti Michael Tal menjalankan gajah D2, kuda makan, kemudian menteri makan dan B7 B6 dimainkan oleh Michael Tal. Gunanya apa? Untuk mengaktifkan gajah di petak C8, teman-teman. Kemudian A3, gajah makan kuda, kuda makan gajah, dan pion B makan C, pion D makan C, dan A7 A5 dimainkan. Guna pencegahan putih menjalankan B2 B4 sekaligus untuk mengaktifkan kuda ke petak A6, teman-teman. Dan Kasparov menjawab dengan langkah taktis yaitu benteng C1. Ketika B2 B4 tidak bisa dijalankan, maka Garry Kasparov memilih langkah benteng C1. Langkah bagus dengan tujuan tetap mengawal pion di petak C5 ini, teman-teman. Kemudian kuda C6, gajah B5, gajah D7, rokade, dan rokade. Nah, coba di langkah ke-16 ini, teman-teman tebak langkah berikutnya dari pemegang buah putih, yaitu Garry Kasparov. Nah, kita tahu bahwa Garry Kasparov memiliki keunggulan di sayap menteri ini, teman-teman, dengan 3 pionnya, pion A, B, C melawan pion A5 ini. Sedangkan seorang Michael Tal memiliki kekuatan di pion D5 dan E6 ini, teman-teman, dimana pion D-nya ini menjadi pion promosi ya, teman-teman. Dan selanjutnya Garry Kasparov melanjutkan dengan kuda A4, bener banget, dan kemudian kuda E5 di sini langsung taktis. Gajah makan gajah, kuda makan gajah, ya karena makan pakai menteri tentu saja kena forking kuda B6. Kemudian menteri D4, menteri C7 dan C6 dijalankan. Kuda F6, benteng C2 dan benteng A B8. Nah, di sini Garry Kasparov melanjutkan keunggulannya di sayap menteri dengan menjalankan pion B4. Kemudian pion A makan pion B4, pion A makan pion B4 dan kuda E4. Kemudian benteng B1 dengan tujuan mendorong pion B5 untuk terus dimajukan. Dan selanjutnya Michael Tal langsung taktis kuda D6 mencegah pion untuk maju ke petak B5. Nah, Kasparov nggak mau kalah. Dia tetap ingin melanjutkan dorongan pion di petak B-nya dengan benteng C5. Kemudian Michael Tal menjawab menteri A7, ancam kuda A4 sekaligus mempining menteri di petak D4. Kuda C3 dijalankan, kuda F5, menteri F4. Pion D4 maju, kuda E4, dan pion D3.
Nah, selain kuda 4, ini tentu saja langkah yang salah ya teman-teman, karena apabila memilih kuda D1 atau kuda E2, maka pemain hitam akan melakukan langkah menteri makan benteng, di mana apabila dimakan, maka benteng di petak B1 akan jatuh. Nah, kelemahan dari putih juga belum membuka luff atau persiapan raja untuk menghindari back rank checkmate ya teman-teman. Makanya di sini kuda 4, pion D3 dan dorong pion C7 mengganggu benteng di petak B8, geser benteng C8 dan dorong pion B5. Menteri A2 ancam benteng B1, benteng E1 dimainkan, menteri B2, pion H4 membuka luff, kuda D4 dan raja H2. Jelas ya, raja H2 tujuannya adalah untuk menghindari ancaman kuda E2. Nah, kuda makan pion B5 dan kemudian dilanjutkan dengan Garry Kasparov menjalankan benteng E3, ancam pion D3, dorong pion D2, benteng D3 menjaga pion agar tidak bisa promosi, dan menteri B4, langkah ke-34 dari Michael Tal. Ini merupakan, ya coba kalian komentar deh, karena kalian bisa tebak nggak langkah yang akhirnya membuat pemegang buah putih Garry Kasparov memenangkan pertandingan ini teman-teman. Karena ya jelas menteri B4 merupakan langkah yang sangat fatal atau blunder yang tidak bisa dimaafkan teman-teman, yang akhirnya membuat Garry Kasparov memenangkan pertandingan ini. Coba pause videonya dan spare waktu 10-15 menit. Ya bener banget, mungkin tujuan dari menteri B4 adalah untuk mengancam benteng di C5. Tapi Michael Tal lupa bahwa kuda di E4 ini jika dibuka, maka menterinya akan berhadapan langsung. Yang berarti di sini ada langkah kuda F6 skak. Diberikan gratis, tapi menteri Michael Tal juga jatuh teman-teman. Harus dimakan dan makan menteri di petak B4, dan disinilah Michael Tal mengakui bahwa Garry Kasparov memenangkan pertandingan ini. Dan sebenarnya banyak ya partai dari Garry Kasparov melawan Michael Tal ini teman-teman. Hanya kebanyakan partainya berakhir dengan draw, dan ini adalah salah satu partai yang berakhir manis untuk seorang Garry Kasparov teman-teman. Nah, dari partai tadi teman-teman bisa menyimpulkan apa nih ya, bahwa ketika seorang taktikal berhadapan dengan pemain taktikal sangat seru ya teman-teman. Keduanya sama-sama tidak mau kalah terhadap ide-idenya masing-masing teman-teman. Dan ya harus diakui bahwa secara usia Garry Kasparov melawan Michael Tal ini lebih muda Garry Kasparov lah teman-teman. Dan ya inilah yang terjadi di tahun 1987, yang kekalahan yang dirasakan oleh Michael Tal jelas karena dia melakukan blunder yang sangat fatal ya teman-teman. Nah, kalian bisa jawab nggak tadi? Nah, mungkin teman-teman bisa kasih masukan langkah apa yang tepat dibandingkan melangkah menteri B4 ya. Karena di sini posisinya putih hanya ingin mengambil pion promosi di petak D2. Coba komen dan kasih masukan. Kira-kira langkah terbaiknya apa teman-teman? Oke, coba request lagi konten apa yang pengen kalian tonton teman-teman. Ini adalah partai dari Garry Kasparov melawan Michael Tal. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen teman-teman. Bagikan juga kepada para pecinta catur lainnya. Dukung terus percaturan Indonesia. Catur yes, Indonesia Jaya.